Selamat berjumpa kembali di channel Pada Waras TV, sebuah channel yang didedikasikan untuk menyuarakan pikiran-pikiran yang logis, adil, dan bijaksana. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting sekali, yaitu tentang totem pemerintahan Jokowi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar. Saudara, apa yang dimaksud dengan totem pemerintahan Jokowi? Ya, totem itu dalam bahasa sederhananya diartikan sebagai simbol, ya, simbol. Tapi dalam bahasa antropologi yang biasanya sangat akrab dengan istilah ini, totem itu diartikan sebagai simbol dari benda, baik makhluk hidup, apa itu hewan ataupun tumbuhan, yang disakralkan, yang disucikan atau didewakan menurut kelompok masyarakat. Ya, maka dalam biasanya dalam penelitian atau riset-riset antropologi menyebutkan bahwa masyarakat tribal atau masyarakat suku-suku tradisional terdahulu itu mempunyai totem atau lambang-lambang, gambar ataupun lambang yang menyimbolkan, ya, atau simbol yang disepakati oleh masyarakat tersebut yang mewakili, ya, yang biasanya kita sebut sebagai world view, pandangan hidup atau ideologi fondasi dasar dari eksistensi mereka, ya, yang melingkupi segala kehidupan mereka. Ruh juga boleh kita anggap sebagai ruh atau world view. Nah, biasanya totem itu, untuk melestarikan totem ada tabu. Tabu ini adalah aturan-aturan yang jika dilanggar maka pelanggarnya akan mendapatkan konsekuensi yang berat dari kelompok itu, ya, entah dikucilkan atau dihukum dengan sekeras-kerasnya. Nah, totem dalam masyarakat modern pun ada, ya. Masyarakat modern misalnya lambang-lambang Indonesia mempunyai totemnya Garuda, Amerika mempunyai totem Eagle, ya. Meskipun mungkin pemahamannya berbeda dari pemahaman masyarakat tribal, ya, tetapi masyarakat pun memahami definisi-definisi tentang keberadaan bangsa itu melalui lambang-lambang yang disucikan ini, seperti Garuda ataupun flag, ya, atau bendera merah putih, yang bagi masyarakat Indonesia mempunyai makna yang sangat kuat, ya. Setiap pemerintahan juga ternyata, pemerintahan dimanapun saya kira, dan kita bicara di Indonesia, pemerintahan Indonesia, setiap rejim pemerintahan itu ternyata mempunyai totem yang berdasarkan totem ini, dan karena totem ini sebuah pemerintahan, rejim pemerintahan itu berjalan. Ia seperti ruh, fondasi dasar dari pemerintahan ini kenapa ada, dan entah itu secara historis, secara politik, secara sosial, dan bagaimana perjalanan ke depan itu akan mengarah, ya, karena totem ini menjadi referensi, menjadi pondasi ideologi, pondasi tujuan dari sebuah pemerintahan untuk berjalan kemana arahnya. Nah, kalau kita lihat misalnya di pemerintahan Soekarno, karena memang baru saja lahir, maka totemnya adalah, ya, persatuan, patriotisme, nasionalisme, ya. Maka Soekarno mendirikan bangunan-bangunan seperti Monas, Istiqlal, kemudian apalagi Istora, ya, untuk menunjukkan persatuan dan nasionalisme bangsa. Kemudian menyerang atau menyelesaikan masalah-masalah disintegrasi, seperti ada pemberontakan RMS, PRRI, kemudian DI, TII, ya. Itu adalah fondasi dasar patriotisme, nasionalisme, ya. Kemudian akan mengganyang Malaysia misalnya. Kemudian ada konferensi Asia Afrika. Itu adalah totem anti kolonialisme, patriotisme, nasionalisme yang menjadi fondasi dari pemikiran pemerintahan Soekarno. Yang dilanjutkan lagi di masa Soeharto. Soeharto itu totemnya, ya, stabilitas sosial, ya, stabilitas sosial politik
ekonomi budaya Ipolek Sosbud Hamkam Prata ya gitu. Karena pemerintahan Soeharto didirikan atas dasar menyelesaikan keributan konflik berdarah yang sangat berdarah-darah yang terjadi pasca gerakan G30S yang disebut oleh Soeharto sebagai PKI pelakunya. Maka totem Soeharto adalah membebaskan masyarakat Indonesia dari konflik dan instabilitas yang disebabkan oleh PKI ini. Maka Soeharto itu bagaimana bergerak dari bagaimana cara menciptakan stabilitas, yaitu menghilangkan pengaruh-pengaruh yang dia percaya dari PKI itu ya. Maka kemudian ada gerakan tas tunggal dan menghilangkan perbedaan-perbedaan. Jadi kalau Soekarno itu persatuan, tetapi di masa Soeharto persatuan itu harus ada dengan menghilangkan perbedaan. Jadi hilangkan perbedaan demi persatuan. Maka siapa yang berbeda dituduh sebagai PKI, siapa yang berani menentang pemerintah disebut subversif, siapa yang mengkritik pemerintah subversif, dan yang orang-orang yang kemudian bertentangan secara politik masuk penjara tanpa pengadilan dan lain-lain ya, siapa saja. Ya, maka totemnya atau simbol dari pemerintahan Soeharto itu adalah asas tunggal itu, Pancasila ya, kesaktian Pancasila. Dia dirikan totemnya adalah Monumen Lubang Buaya, karena dari sanalah pemerintah Soeharto itu ada ya, untuk memperkuat, menyatukan visi Indonesia Pancasila, tetapi Pancasila dalam perspektifnya menghilangkan perbedaan tafsir tentang Pancasila yang lain yang harus disesuaikan dengan tafsir tunggal dari pemerintah. Ini di masa Soeharto. Karena apa? Stabilitas demi terjadi stabilitas untuk pembangunan. Kemudian lahirnya Orde Reformasi. Saya kira Orde Reformasi itu yang bisa kita jadikan pegangan kuat, referensi kuat, pemerintahan yang kuat mungkin hanya Habibie, SBY, dan Jokowi. Ya, kalau Habibie sudah jelas itu karena sangat sebentar, jadi kita tidak melihat perubahan yang signifikan, kecuali ada totemnya yang menarik. Ini adalah pembuka dari masa keterbukaan, liberation di masa reformasi, yaitu kebebasan media, ya, kebebasan media yang tidak didapatkan di masa Soeharto. Bebas-bebasnya banyak sekali ya, lahir media-media baru, gerakan-gerakan baru yang diperbolehkan di masa Habibie, termasuk diantaranya akhirnya memberikan kesempatan kepada Timur untuk lepas dari Indonesia melalui proses referendum. Ya, ini adalah kebebasan. Mungkin SBY, tapi SBY mungkin kita belum melihat puncak dari pencapaian reformasi atau perubahan yang benar-benar radikal dari periode-periode pemerintah reformasi. SBY adalah periode puncak stabilitas ya, stabilitas masa Orde Reformasi, tetapi tidak memperlihatkan perubahan arah pembangunan, arah perjalanan bangsa reformasi, kecuali melanjutkan dari rejim-rejim sebelumnya. Tapi mungkin yang paling menonjol yang terakhir adalah yang paling memperlihatkan totemnya, yaitu adalah Jokowi. Jokowi sejak awal pelantikan dan deklarasi kemenangannya menjadikan pembangunan Indonesia sebagai pembangunan Indonesia sentris ya, bukan Jawa sentris. Karena sebelumnya, orde-orde sebelumnya pembangunan selalu Jawa sentris, maka semenjak orde Jokowi atau rejim Jokowi, pembangunan adalah Indonesia sentris. Pemerataan, jadi pemerataan. Jokowi diusung oleh partai PDI yang terkenal dengan partainya Wong Cilik, maka kemudian roh dari perjalanan pemerintahan Jokowi selanjutnya adalah pemerataan. Maka pembangunan digiatkan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, dan sebagainya di perbatasan ya, perbatasan daerah terluar Indonesia dipercantik. Kemudian Papua juga diurus, digelontorkan dana pembangunan Papua, dibangun Trans Papua, dibangun fasilitas-fasilitas
negara fasilitas umum yang tidak kalah dengan di Jawa seperti bandara, jalan, kemudian rumah sakit, stadion dan lain-lain ya. Bahkan di Papua dibuat pusat ekonomi khusus, pembangunan pusat-pusat pariwisata seperti di Raja Ampat, kemudian penyatuan harga, pemerataan harga bahan pokok dan harga bahan bakar gas ya, menjadi premium pertalite yang sebelumnya belum pernah terjadi di Indonesia, disamakan harganya. Kemudian tentu pembangunan di luar Jawa, di pulau-pulau seperti Sulawesi, Maluku, banyak sekali ada tol di Manado, ada Mandalika, ada Pelabuhan Bajo, ada proyek-proyek besar di luar Jawa. Dan yang terakhir adalah yang paling monumental yang bisa kita sebut sebagai totemnya Jokowi adalah IKN ya, pembangunan ibu kota negara Nusantara itu menjadi totem yang sesungguhnya, yang fisik, yang melambangkan visi pemerintahan Jokowi untuk memulai pembangunan yang Indonesia sentris. Kalau kita lihat posisi IKN dan yang berada di tengah-tengah itu akan, menurut Jokowi, akan memancing, akan mengkatalisasi laju pembangunan di sekitar wilayah IKN. Jadi kenapa ada IKN adalah kita harus ingat memang totem, fondasi, atau ruh yang melingkupi gerak ruh pemerintahan Jokowi itu adalah pemerataan. Maka pemerataan itu dilambangkan dengan pembangunan ibu kota Nusantara. Jadi kalau kemudian Jokowi sangat persisten, sangat cawe-cawe, kita anggap oke lah, sangat cawe-cawe dalam soal IKN ini, kemudian kelihatan sangat persisten, tidak lain karena memang menurut Jokowi IKN itu melambangkan totemnya, melambangkan visi pemerintahannya, misi pemerintahannya, yaitu Indonesia sentris, pembangunan untuk seluruh Indonesia. Terima kasih.